Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Untuk kali ini kita akan belajar pokok bahasan baru, yaitu tentang barisan dan deret. Jadi nanti di dalam barisan dan deret ini ada 3 hal yang harus kita ketahui atau kita pahami dan akan kita pelajari, yaitu yang pertama tentang barisan dan deret aritmatika, yang kedua barisan dan deret geometri, kemudian yang ketiga yaitu pengaplikasian barisan dan deret bilangan. Jadi mau bilangannya berbentuk deret aritmatika atau geometri. Jadi kita aplikasikan ke dalam soal-soal dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Maka perhatikanlah studi kasus berikut ini. Kita belajar barisan dan deret aritmatika. Pak Herman menggunakan motornya untuk aktivitas sehari-hari. Pada speedometer motornya tertera bilangan 120, yang berarti motor tersebut sudah menempuh jarak 120 km. Hari-hari berikutnya, Pak Herman mencatat bilangan yang tertera di speedometer motornya sebagai berikut. Jadi pertama ngecek Pak Herman itu angkanya 120. Kemudian dicek lagi hari berikutnya tertulis 160, kemudian hari berikutnya 200, hari berikutnya lagi dicek 240, dan seterusnya setiap hari dicek sampai terakhir ngecek 420. Kemudian di sini jika Pak Herman harus menservis motornya pada saat menempuh 2000 km, dapatkah ditentukan waktunya? Jadi misalkan hari pertama itu dia ngecek 160, hari kedua itu 200, hari ketiga itu 240, dan seterusnya ini nanti dia akan mengecek terus sampai dia mendapatkan angka di 2000. Nah, pada saat di angka 2000, Pak Herman ini akan menservis motornya. Kira-kira berapa kali ngecek atau berapa hari Pak Herman itu harus menservis motornya, gitu ya kan? Berapa kali ngecek ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali ngecek, angkanya baru 420. Kalau sampai ke 2000 di sini misalkan 2000, maka kita tahunya berapa kali nih? Berarti ini harus tambah lagi angkanya, tambah lagi gitu ya kan. Nah, untuk itu kita sekarang pahami dulu tentang barisan dan deret aritmatika. Dari soal ini ada hubungannya dengan barisan dan deret aritmatika. Barisan, apa sih itu barisan? Jadi untuk barisan aritmatika ini adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan nilainya sama. Nah, contoh barisan yang ini 3, 10, 17, 24, 31 adalah barisan yang bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan. Berarti dua suku yang berurutan 3 dan 10 ini berurutan. 10 dengan 17, 17 dengan 24, 24 dengan 31, dan nanti seterusnya. Kita cari apakah bedanya itu sama atau selisihnya itu sama. 3 ke 10 bedanya berapa? 7. 10 ke 17 bedanya 7, 17 ke 24 bedanya 7, 24 ke 31 bedanya 7, sama. Nah, inilah yang disebut dengan barisan aritmatika. Kenapa? Karena bedanya dua suku yang berurutan bedanya sama atau selisihnya sama. Kemudian contoh lagi, misalkan yang di sini 14, 9, 4, negatif 1, negatif 6, dan seterusnya. Dari 14 ke 9
Apakah dia bertambah atau berkurang? Ternyata dia berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 5. 9 ke 4 berkurang 5. 4 ke negatif 1 berkurang 5. Dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan barisan aritmatika karena bedanya sama atau tetap. Kemudian untuk kembali ke kasus Pak Herman tadi, kasusnya tetap kan. Pertama dia ngecek harganya, angka di speedometernya 160, 200, 240. Jadi naiknya itu 40 km. Setiap hari dicek naiknya selalu 40 km. Maka dia, kasus yang dialami oleh Pak Herman pada speedometer motornya itu adalah barisan aritmatika jika dituliskan. Sekarang kita akan mengetahui rumusnya. Jika U1, U2, U3, U4, U5 sampai seterusnya UN merupakan suku-suku barisan aritmatika, rumus ke N barisan tersebut dinyatakan. Nah, inilah rumusnya untuk mencari suku ke N. Jadi UN itu adalah suku ke N. Kalau misalkan di dalam barisan yang ini, yang pertama ini U1, U2, U3, U4, U5. Jadi suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5. Untuk barisan yang kedua, suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, ke-4, ke-5. Seperti itu. Nah, di sini ini adalah rumusnya untuk mencari suku ke N. UN itu apa? Suku ke N. Nah, untuk A ini artinya sama aja dengan U1 atau suku pertama. Jadi kalau dalam barisan ini 3 ini sama saja dengan U1, sama saja dengan A atau suku pertama. Nah, untuk yang B ini beda barisan. Kalau di dalam barisan ini bedanya berapa? 7. Kalau barisan yang kedua bedanya berapa? Negatif 5. Maka ini yang disebut dengan B. Ini yang namanya B, seperti itu. N itu banyaknya suku. Suku ketiga berarti U3. Suku keempat berarti U4 gitu. Kemudian setelah barisan, nih kita sudah bahas barisan, sekarang kita bahas yang deret. Apa itu deret matematika? Deret aritmatika adalah penjumlahan berturut suku-suku suatu barisan aritmatika. Rumusnya Sn sama dengan N/2 U1 ditambah UN. Gitu ya. Sn itu berarti jumlah apa? Ya jumlah suku. Sukunya dijumlahkan. Suku pertama sampai suku ke N dijumlahkan. Sn itu adalah jumlah. Nih, tuliskan di sini. Jadi Sn itu jumlah N suku pertama. Nah, kemudian untuk U1 kan sama dengan A, suku pertama. UN adalah suku ke N. Kalau misalkan di sini SN-nya disuruh menentukan jumlah 5 suku pertama, maka di sini S5. N-nya diganti 5, U5 suku ke 5 seperti itu. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk lain untuk mencari jumlah deret aritmatika seperti ini. UN ini kan tadi yang kita bahas di depan gitu ya. Nah, kemudian dari sini rumus untuk mencari suku ke N ternyata kalau misalkan dihubungkan dengan SN ini seperti ini. Nanti kalau mencari jumlah deret aritmatika boleh pakai yang pertama, boleh pakai yang kedua, tergantung soal mana saja yang diketahui di dalam contoh kasus atau contoh soalnya gitu. Sekarang kita ke contoh soal. Untuk rumus-rumus yang tadi silakan dicatat, kemudian ditulis keterangannya, UN itu apa, B apa gitu ya.
karena itu yang harus kalian ingat untuk menerapkan atau untuk mengerjakan soal-soal nantinya. Sekarang contoh soal yang pertama. Tentukan rumus suku ke N untuk barisan aritmatika berikut. Rumus suku ke N apa? UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dari soal ini, apa yang diketahui? Ternyata yang diketahui apa saja? Yaitu A alias U1, yaitu berapa? 8. Kemudian, apa lagi yang diketahui? Beda atau B, bedanya berapa? 8 ke 12 4, 12 ke 16 4, 16 ke 20 4. Maka bedanya 4. Nah, tidak ada lagi yang diketahui di sini. Maka kita langsung saja substitusikan ke rumusnya. UN karena hanya disuruh mencari rumus suku ke N. Substitusikan saja apa adanya dari yang diketahui. A-nya berapa? 8 ditambah N-nya berapa? Kita tidak tahu. Dikurang 1 tutup B-nya berapa? 4. Kita lanjutkan. 8 ditambah, ini yang di dalam kurung kita kalikan ya, ditambah 4N dikurang 4. Maka dapatlah UN 8 dikurang 4 ditambah 4N. Maka kita dapatkan UN sama dengan 4 ditambah 4N, atau kita tuliskan dalam bentuk yang lain seperti ini, yang punya variabel taruh di depan. UN adalah 4N ditambah 4, begitu. Paham ya? Oke, kalau misalkan untuk meyakinkan ini, apakah benar sih UN itu ada rumusnya adalah 4N ditambah 4 untuk barisan 8, 12, 16, 20? Maka kita buktikan saja. Ini kan suku pertama U1, U2, U3, U4. Kita coba cari U4 menggunakan rumus ini. U4 sama dengan 4 dikali 4 ditambah 4. U4 sama dengan 16 ditambah 4. U4 sama dengan 20. Jadi suku keempat dari barisan ini adalah 20. Benar nggak? 1, 2, 3, 4. Oh betul. Jadi rumus inilah yang dimaksud. Karena setelah kita buktikan ternyata betul. Seperti itu. Kalau mengerjakan kurang yakin, maka kita buktikan saja. Kemudian contoh selanjutnya, suku ke-27 pada barisan 49, 42, 35 adalah, nah ini anak-anak, kalau dalam soal seperti ini sebenarnya ada cara manualnya. Apa? Karena kita sudah tahu bedanya, kita tulis dulu di sini ya. Yang diketahui dari soal itu apa saja? A-nya 49. Bedanya 49 ke 42, bedanya berapa? Negatif 7. Begitu ya. Turunkan. Kemudian dari sini mana lagi yang diketahui? Tidak ada. Nah, kita sudah tahu tuh bedanya negatif 7. Kita bisa saja sebenarnya urutkan 35 dikurangi 7, seterusnya sampai dapatlah nilai yang ke-27. Maka itulah yang disebut U27 atau suku ke-27. Tapi boleh seperti itu, tapi lama gitu ya. Maka kita harus cari cara yang praktis. Karena kita sudah tahu rumusnya, kita substitusikan saja rumusnya apa-apa yang diketahui, kemudian akan mempersingkat waktu dalam pengerjaannya. Rumusnya apa? Kalian harus hafal. Apa tadi rumusnya? U27 sama dengan A ditambah
N dikurang 1 dikali negatif, ya salah, kita tuliskan dulu B gitu ya. Nah, U27 ini karena yang disuruh cari suku ke-27, yang diketahui N-nya adalah 27. A-nya 49 ditambah 27 dikurangi 1 gitu. Kemudian B-nya berapa? B-nya negatif 7. Kita lanjutkan, 49 ditambah 28, salah ya, 27 dikurangi 1, maaf, 26 begitu, dikali dengan negatif 7. Maka kita kalikan dulu yang ini, nanti kita ketemu 49 ditambah, dari sini sudah ketemu 49 ditambah 26 dikali negatif 7 itu negatif 182. Kemudian 49 ditambah ini ketemu ini jadi negatif 182. Kemudian kita operasikan saja. Selanjutnya kita tulis dulu U27 di sini 49 dikurang 182. Berapakah itu? 49 dikurangi 182. Maka jawabannya adalah negatif 133 U27. Jadi dapat kita simpulkan, jadi suku ke 27 adalah negatif 133 begitu. Sampai sini paham ya. Kemudian kalau sudah, kita coba ke contoh soal yang lainnya. Berikut ini. Nah, contoh soal yang ketiga. Tentukan banyak suku barisan berikut. Nah, kalau banyaknya suku berarti kalian disuruh mencari N. Ya kan? N adalah banyaknya suku. Maka dari sini apa saja yang diketahui? Yang diketahui yang pertama A-nya berapa? 1. B-nya berapa? 1 ke 4 3, 4 ke 7 3. Berarti bedanya itu sama, suku yang berurutan 3. Kemudian 79 ini apa? Kita nggak tahu. Ini di sini ini sampai berapa gitu ya kan? Kita akan cari kalau pada akhirnya yang terakhir adalah 79, maka kita tahu 79 itu adalah UN. Maka kita langsung masuk saja ke rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka A-nya berapa? UN-nya tulis dulu 79. A-nya itu 1 ditambah N-nya berapa? N-nya kita belum tahu gitu ya, dikurang 1, bedanya adalah 3. Kita lanjutkan, 79 sama dengan 1 ditambah ini dikalikan N dikali 3 ditambah 3N, negatif 1 dikali 3 negatif 3. 79 sama dengan, kita kumpulkan yang satu suku, 1 dikurangi 3 ditambah 3N, 79 sama dengan 1 kurangi 3 negatif 2, kemudian ditambah 3N. Maka kita dapat 3N sama dengan 81. Maka kita tahu N-nya adalah 81 dibagi 3. Lalu 81 dibagi 3 berapakah itu? Ketemulah N-nya. Maka N-nya sama dengan 27.
Jadi banyaknya suku pada barisan ini adalah 27, seperti itu. Jadi kalau kita urutkan 1, 4, 7, 10, 13, 16 dan seterusnya sampailah ke 27, maka ke 27 kali baru kita sampai ketemu ke angka 79 gitu. Sekarang kita ke bentuk soal yang lain. Hitunglah jumlah 40 suku pertama pada deret aritmatika. Nah, kalian disuruh mencari jumlah 40 suku pertama pada deret aritmatika. Maka apa yang kita lakukan? Kita cari dulu apa yang diketahui. Kalau jumlah, maka kita rumusnya adalah SN gitu. A-nya berapa? A-nya 3. Kemudian apalagi yang diketahui? Bedanya berapa? 3 ke 6 bedanya 3, 6 ke 9 3 gitu ya. A-nya 3, bedanya 3. Kemudian apalagi? Tidak ada. Sini diketahui sudah. A sama dengan 3, B sama dengan 3 gitu ya. Kemudian kita tentukan SN, karena ini jumlah, SN sama dengan N per 2. Kemudian buka kurung A ditambah UN. Nah, di sini SN-nya sama dengan S40. Kenapa? Karena yang disuruh mencari adalah jumlah 40 suku pertama. 40 per 2. A-nya berapa? A-nya 3 ditambah U40. U40-nya berapa? Kita belum tahu. Maka kita cari dulu U40-nya. U40-nya kita pakai coretan di sini. U40 sama dengan A ditambah berapa? N dikurang 1 dikali B. U40 sama dengan A-nya 3 ditambah 40 dikurang 1 bedanya 3, maka U40 sama dengan 3 ditambah 39 dikali 3. U40 sama dengan 39 dikalikan 3 terlebih dahulu ditambahkan 3 117, 3 ditambah 117, maka U40 sama dengan 120. Nah, kita dapatkan di sini, kita substitusi langsung. S40 sama dengan 20. Di sini 3 ditambah 120. S40 sama dengan 20 dikali 123. Maka S40-nya berapa? Ini 2460. Jadi jumlah 40 suku pertamanya adalah 2460. Nah, kalau seperti ini hasilnya ribuan, kalian mau menjumlahkan secara manual, misalkan di sini 12 ditambah 3 15 ditambah lagi 18 ditambah lagi 21 dan seterusnya sampai 40 kali gitu ya, maka akan ribet dan lama, mengurangi waktu kalian dalam mengerjakan soal. Maka sudah pasti kalian harus menghafal rumusnya, menghafal rumus gitu ya. UN A ditambah N dikurang 1 dikali B, SN-nya N per 2 dikali dalam kurung A ditambah UN, begitu. Contoh soal yang kelima, diketahui suku ketiga dan suku ke-8 suatu barisan aritmatika berturut-turut 2 dan ini negatif ya, 2 dan negatif 13. Jumlah 20 suku deret tersebut adalah
Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Kita tidak tahu bedanya, kita tidak tahu A-nya atau suku pertamanya gitu ya. Kita disuruh mencari jumlah 20 suku pertama atau kita disuruh mencari S20-nya. Maka dari yang diketahui di soal ini kita tuliskan saja apa adanya. Suku ketiga itu berarti U3. U3-nya berapa? U3-nya 2. Kemudian diketahuinya apa lagi? Diketahui suku ke-8 berarti U8. Berapa U ke-8? Negatif 13. Nah, dari sini kita kerjakan saja. U3, rumusnya U3 itu apa? U3 berarti A ditambah 3 dikurang 1 dikali B. U3 nya berapa? Sama dengan 2. Maka U3 itu sama dengan A ditambah 2B sama dengan 2. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian kita cari untuk yang U8. Rumusnya U8 apa? U8 itu A ditambah N dikurang 1 sama ya dikali dengan B sama dengan negatif 13. A ditambah 8, langsung saja 8 dikurangi 1 berarti 7B sama dengan negatif 13. Nih kita sudah dapat 2 persamaan. Maka dari 2 persamaan yang diketahui ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita sebelum mengetahui berapa A-nya, berapa B-nya, maka yang pertama kita lakukan adalah karena ada 2 persamaan, kita lakukan eliminasi atau substitusi. Oke, dari yang pertama ini A ditambah 2B sama dengan 2. Kemudian yang kedua A ditambah 7B sama dengan negatif 13. Karena ini sudah ada yang sama A, kita kurangkan saja. 2 ini kurangi ini habis 0. 2 dikurangi negatif 7. 2 dikurangi 7 negatif 5B sama dengan 2, ini ketemu ini plus jadinya 15. Maka ketemulah B-nya 15 per negatif 5. Maka ketemulah B-nya yaitu negatif 3. Nah, kita sudah dapat nih bedanya atau B-nya, maka kita harus tahu dulu berapa nilai A-nya. Ambil salah satu persamaan, substitusikan nilai B sama dengan negatif 3 ini ke persamaannya. Kita ambil misalkan persamaan yang kedua, yang pertama saja. A ditambah 2 dikali B, B-nya langsung kita ganti negatif 3 sama dengan 2. A ditambah negatif 6 sama dengan 2. Maka A-nya sama dengan 2 ditambah 6. Jadi ketemulah A-nya yaitu 8. Sudah dapat nih B-nya negatif 3, A-nya sama dengan 8. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita kembali ke soal, disuruh mencari S20 atau jumlah 20 suku pertama. S20 sama dengan N per 2 berarti 20 per 2. 2A berarti 2 dikali 8 ditambah N dikurang 1 berarti 20 dikurang 1 dikali dengan negatif 3 atau bedanya. Kemudian kita lanjutkan, operasikan 10. Kemudian 2 kali 8 16 ditambah 19 dikali dengan negatif 3. Nah, untuk yang perkalian di dalam kurung itu selesaikan dulu. 16 ditambah ini dikali ini negatif 57. Maka lanjutkan lagi 10. 16 dikurang 57, 10 ini negatif 41, terus
10 dikali negatif 41 negatif 410. Inilah S20 nya. Maka kita sudah tahu yaitu jumlah 20 suku pertama dari barisan yang diketahui suku ketiganya itu 2 dan suku ke-8 nya adalah negatif 13. S20 nya adalah negatif 410. Dan penyelesaian seperti ini pakai eliminasi, substitusi selalu muncul di soal-soal yang lainnya atau materi-materi yang lainnya. Maka kalian jangan pernah lupakan atau kalian harus selalu ingat pelajaran-pelajaran yang telah kalian pelajari sebelumnya. Gitu. Untuk selanjutnya di video yang akan datang kita bahas tentang barisan dan deret geometri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.